Hey guys, kita ketemu lagi dengan saya Mbah Jarwo di channel Next Movie. Dan pada kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita dari sebuah film yang berjudul Wedding Dress. Walaupun film ini sudah rilis dalam waktu yang cukup lama, yaitu pada tahun 2010, namun semua itu tidak mengurangi kualitas dari film ini. Bahkan sampai detik ini pun film ini masih menjadi rekomendasi film buat kalian yang suka dengan film bergenre drama keluarga, dan film ini akan cukup menguras air mata penontonnya. And so, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini menceritakan seorang ibu single parent yang bernama Go Yoon. Dia adalah seorang desainer gaun pengantin yang pada suatu ketika dia didiagnosa bahwa dirinya mengidap penyakit kanker lambung. Go Yoon memiliki seorang putri sematawayang bernama Sora yang memiliki kelainan obsessive compulsive disorder yang membuat anak ini tidak mau berbagi makanan dan minuman dengan orang lain. Hal inilah yang membuat Sora dikucilkan dan dijauhi oleh teman-temannya. Mengetahui bahwa umurnya takkan lama lagi, Go Yoon berusaha keras untuk menjadi ibu yang baik. Pada suatu ketika saat pulang sekolah dan hujan deras, Sora menelpon ibunya yang waktu itu sedang bekerja agar segera menjemputnya. Sora pun gelisah menunggu kedatangan sang ibu. Dan tak lama kemudian sang ibu pun datang. Sora pun masuk ke dalam mobil, lalu di dalam mobil si ibu memarahinya karena Sora tak membawa payung. Sepulang dari sekolah, Sora diantar sang ibu ke tempat les tari balet. Sebelum turun, Sora memberikan ciuman untuk ibunya. Setelah sampai di depan kelas tari balet, nampaknya Sora ragu untuk masuk ke kelas tersebut. Dan ternyata ada teman satu kelas Sora di sekolah yang bernama Gina yang juga mengikuti les tari balet di tempat itu. Saat Gina datang, Sora bersembunyi di ruang les Taekyun. Pemilik kelas Taekyun pun kaget dengan kehadiran Sora di kelas itu. Sora pun mengecek pemilik kelas Taekyun itu bahwa dia tidak mempunyai murid. Sora pun meminta izin agar diperbolehkan untuk singgah sejenak di tempat itu. Tak lama kemudian ibu Sora menelponnya. Mereka berdua pergi untuk makan malam. Dan saat mereka berbincang-bincang, Sora bilang kepada ibunya bahwa dia ingin dibelikan sebuah video game. Ibunya pun menuruti permintaan Sora, dan mereka bermain game bersama. Namun karena TV-nya jelek, Sora pun berkata pada ibunya bahwa TV-nya jelek, dan sang ibu langsung mengganti TV-nya dengan TV yang baru. Saat hendak berangkat sekolah, Sora selalu terbiasa disisir rambutnya oleh sang ibu. Lalu sang ibu berkata bahwa suatu saat Sora harus bisa menyisir rambutnya sendiri. Lalu Go Yoon mengantar Sora ke tempat kakaknya, karena setiap hari Go Yoon selalu menitipkan Sora kepada kakaknya. Di tempat Go Yoon kerja pada waktu itu terlihat ada sepasang calon pengantin yang sedang memilih-milih gaun. Tiba-tiba calon pengantin wanita tertarik dengan desain gaun yang digambar oleh Go Yoon. Dan saat Go Yoon tiba, dia langsung meminta kembali gambar desain tersebut. Jelas saja hal itu membuat bos Go Yoon marah dan mengira Go Yoon akan menjual gaun itu di toko lain. Padahal gaun itu akan dipersembahkan untuk putrinya kelak saat menjelang pernikahan. Suatu saat Go Yoon pulang kerja lebih awal. Dia berniat mengajak Sora untuk pergi menonton sebuah film. Namun Sora menolaknya karena dia sudah berniat untuk pergi piknik bersama guru dan teman-temannya. Sora meminta ibunya untuk membelikan kimbap, snack, dan minuman di toko. Karena sang ibu ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada Sora, dia pun membuatkan kimbap untuk Sora dengan tangannya sendiri. Usahanya pun tak berhasil mulus, berulang kali dia gagal, dan akhirnya dia berhasil membuat kimbap untuk Sora. Namun ketika semua sudah siap, hujan pun turun dengan derasnya.
Sora yang nampak bersedih waktu itu karena gagal pergi piknik, sang ibu pun menghibur dengan mengajak Sora pergi ke pantai. Setibanya di pantai, mereka berdua pun bersenang-senang bermain dan foto-foto. Sepulang dari pantai, mereka mandi berdua. Go-yun pun mencium Sora dengan penuh kasih sayang. Pada suatu ketika saat di rumah kakak Go-yun sedang mengadakan acara untuk mendoakan almarhum nenek mereka, Go-yun pun datang dengan menggendong Sora yang tertidur waktu itu. Saat acara doa sedang berlangsung, tiba-tiba Go-yun merasa lemas. Dengan mata berkunang-kunang, seketika itu juga dia pingsan. Go-yun pun segera dilarikan ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, dokter berkata kepada kakak Go-yun bahwa Go-yun mengidap kanker lambung stadium awal. Sontak hal itu membuat sang kakak kaget karena Go-yun tak pernah menceritakan hal itu sebelumnya. Dalam perjalanan pulang, Go-yun minta maaf kepada sang kakak karena selalu merepotkan. Dia berkata bahwa Sora belum tahu akan hal itu. Sang kakak pun sejenak menghentikan laju mobilnya. Dia pun keluar dari mobil dan menangis. Tak bisa menerima kenyataan satu-satunya adik yang disayanginya menderita penyakit yang mematikan. 미안 오빠, 힘들게만 한다. 몰라요. Suatu ketika saat Sora akan masuk ke sekolah, di depan gerbang dia bertemu dengan guru Taekyun yang sedang membagikan brosur kelas Taekyun miliknya. Sora pun mengingatkan agar brosurnya ditambah dengan permen agar anak-anak tertarik. Saat makan siang di sekolah, Sora dibully oleh salah satu murid yang bernama Gina. Gina meminum susu Sora. Karena kesal, Sora menumpahkan sisa susunya ke makanan Gina. Tentu saja hal itu membuat Go-yun dipanggil ke sekolah akibat perbuatan Sora terhadap Gina. Setibanya di sekolah, ibu guru menceritakan semua yang terjadi. Dan permasalahan antara Sora dan Gina berawal dari Sora saat mempermalukan Gina. Dahulu Gina pernah meminum minuman Sora. Karena Sora tak terima, dia mengatai Gina dengan menyebut Gina seorang pengemis. Sejak saat itu Sora dijauhi teman-temannya. Sesampainya di rumah, Sora yang pada waktu itu akan masuk ke kamarnya, dia mendengar suara ibunya sedang kesakitan di dalam toilet. 엄마 왜 그래? 어머니 먹어서 체했나 봐. Dia pun bertanya kepada ibunya. Tak mau melihat Sora bersedih, sang ibu pun berkata kalau dia terlalu banyak makan. Di malam hari saat Sora belajar, sang ibu menasihati Sora agar dia mau berbagi makanan dan minuman dengan teman-temannya. Ibunya berkata bahwa dia tak mungkin akan selamanya menemani Sora. Hal itu membuat Sora marah. Dia berkata bahwa dia bisa hidup sendiri karena memang selama ini sang ibu selalu sibuk bekerja, bahkan jarang sekali ada waktu buat dirinya. Go-yun yang sedih mendengar kata-kata itu langsung masuk ke dalam kamar dan menangis. 엄마가 안 챙겨줘도 혼자 살 수 있어. 다 나 혼자였는데 나 엄마 없이 혼자 잘할 수 있어? 잘하지. 진작 좀 잘하지. Saat Go-yun keluar dari kamar, Sora langsung mengucap kata maaf kepada ibunya. Dia berkata ingin selalu dekat dengan ibunya sampai dewasa. Dan Go-yun pun segera memeluk Sora. Setelah pulang kerja, Go-yun menjemput Sora ke tempat les balet. Namun salah satu anak di sana mengatakan bahwa Sora tak pernah masuk kelas balet. Go-yun lalu menelpon Sora dan sontak dia kaget saat dia tahu Sora keluar dari kelas Taekyun. Go-yun pun memarahi guru Taekyun. Dia mengira bahwa dia memaksa Sora menjadi muridnya. Dan pada waktu itu guru Taekyun meminta Sora menjelaskan pada ibunya. Namun sambil tersenyum, Sora malah berkata pada guru itu agar mengaku saja pada ibunya. Sesampainya di rumah, Sora berkata pada ibunya bahwa dia tidak ikut les balet karena ada Gina di sana. Sang ibu pun menyarankan agar Sora mengundang Gina dan teman-temannya saat dia ulang tahun. Saat Sora hendak memberikan undangan itu,
dia kembali mengurungkan niatnya saat Gina datang. Dan saat hari ulang tahun tiba, karena teman-temannya tak ada yang datang, Sora pun merayakan ulang tahunnya berdua dengan ibunya saja. Setelah pesta ulang tahun selesai, sang ibu mengajak Sora untuk latihan bersepeda. Dan karena kelelahan, sang ibu pun terduduk lemas. 간다. 출발. 엄마 꼭 잡고 있지? Goyun yang pada waktu itu sedang meminum obatnya, tanpa dia sadari Sora melihatnya. Sejak saat itu Sora mulai sadar bahwa ibunya sedang sakit parah. Dia pun berusaha agar tak merepotkan ibunya. Dia pulang sekolah sendirian dan mampir ke rumah bibinya. Dia meminta untuk diantarkan pulang. Di jalan dia bertanya pada bibinya apakah ibu sedang sakit parah. Tak mau Sora bersedih, sang bibi mengatakan ibunya akan segera dibawa ke rumah sakit. Namun Sora tak percaya. Dia pun menangis dan berkata pada bibinya agar tidak memberitahu ibunya bahwa dia sudah mengetahuinya. Dan dia tak mau menambah penderitaan ibunya. Saat hendak berangkat sekolah, Sora menyisir rambutnya sendiri. Dia sadar mulai saat ini dia harus mandiri. Dia pun pamit kepada ibunya sambil menangis. Dan saat pulang sekolah, dia dikagetkan dengan kedatangan ibunya saat menjemput dia ke sekolah. Seperti biasanya, Sora tak pernah masuk kelas balet karena ada Gina di sana. Dia bertemu dengan guru Taekyun. Sembari makan es krim, Sora bertanya kepada guru Taekyun, apakah pernah pergi ke stasiun radio. Lalu di sebuah kertas Sora menulis sebuah pesan untuk ibunya yang akan dikirimkan lewat siaran radio. Di tempat kerjanya, Goyun meminta izin kepada bosnya untuk berhenti kerja. Bosnya bertanya apa alasan dia. Betapa kagetnya si bos saat Goyun menjawab dia ingin menyusul ayah Sora. Bos pun marah menganggap Goyun sudah bercanda. Lalu sebelum pergi, Goyun pun akhirnya menyelesaikan gaun yang dirancangnya untuk Sora. Pada suatu saat, Yoowon, kakak perempuan Goyun, datang menemuinya. Dia berkata bahwa bisnis suaminya sedang hancur dan menawarkan diri untuk merawat Sora. Kakaknya memanfaatkan Sora karena dia tahu asuransi kematian Goyun diatasnamakan kepada Sora. Goyun pun menceritakan hal itu kepada Jihye, kakak iparnya. Jelas saja kakak ipar tak terima dan menemui Yoowon. Bagaimana bisa dia memanfaatkan Sora? Goyun sakit pun dia tak pernah menjenguknya. Seketika itu juga Yoon pun terdiam. Betapa sedih hati Goyun saat itu. Sembari menangis dia memandangi foto Sora waktu masih kecil. Saat makan malam tiba, anak dari kakak Goyun meledek Sora. Dia mengatakan bahwa Sora tak pernah makan bersama temannya. Dia juga berkata bahwa Sora tak akan pernah menikah. Dia juga menaruh sendoknya di piring Sora. Jelas saja itu membuat Sora hilang selera makan. Goyun pun marah dengan Sora dan menarik Sora ke dalam kamar. Di dalam kamar Sora menangis. Dia berkata dia ingin selamanya bersama ibunya. Dia tak butuh video game, dia juga tak butuh sepeda. Buat apa ibu membelikan semua itu yang pada akhirnya dia akan meninggalkannya? Karena hanya ibulah yang Sora miliki. 엄마가! 엄마 나고 시간밖에 없는데. Kata-kata itu membuat air mata Goyun tak berhenti menetes. Saat mereka hendak tidur, Goyun meminta kepada Sora untuk terakhir kalinya agar Sora menyanyikan lagu tidur untuk dirinya. Namun saat Sora meminta ibunya untuk gantian menyanyikan lagu untuknya, Goyun pun tak menjawab. Ternyata Goyun sudah tak sadarkan diri waktu itu. Goyun pun akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Seiring berjalannya waktu, Sora berusaha mengabulkan permintaan ibunya. Dia mulai rajin masuk kelas balet. Dia juga mulai mau berbagi dengan teman-temannya. Dia mengajak teman-temannya ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Dia berkata pada ibunya, tak perlu khawatir karena sekarang dia sudah punya banyak teman.
Saat pertunjukan balet, Sora yang tampil bersama teman-temannya dan disaksikan langsung oleh ibunya yang pada waktu itu pandangannya sudah mulai kabur. Di rumah sakit, Sora berbaring di samping ibunya. Ibunya bertanya kepada Sora, apakah Sora mengantuk? Sora pun menjawab tidak. Dia ingin mendengarkan siaran radio. Sang ibu pun kaget saat penyiar radio membacakan surat dengan nama pengirim Sora. 사랑하는 우리 엄마 준다고 투정 보냈던 거. 내가 Surat itu berisi, ibuku sayang, aku senang menjadi anakmu. Maaf, aku selalu mengeluhkan masakan ibu, dan ibu selalu sibuk tak bisa bermain denganku. Tapi hanya ibu yang aku sayangi. Ibu, apa ibu sakit? Aku ingin agar aku saja yang sakit. Aku sayang ibu. Goyun pun mengecup kening Sora sambil menangis. Saat pagi tiba, Sora mencoba membangunkan ibunya. Sadar bahwa ibunya sudah tiada, Sora pun menangis sambil berkata, "Ibu tidur saja, ibu pasti lelah." 엄마 졸리지? Dia pun keluar dari ruangan ibunya. Dan saat dokter datang hendak memeriksa Goyun, Sora yang waktu itu berdiri di depan pintu melarang para dokter untuk masuk. Dia berkata, ibunya lelah, dia tak mau ibunya diganggu. Dia pun menangis saat dokter memaksa masuk. Lalu datang paman dan bibinya mencoba menenangkan Sora. Sepeninggal ibunya saat pulang sekolah dan hujan deras, Sora sudah terbiasa membawa payung dan berjalan pulang sendirian tanpa sang ibu. Lalu film pun selesai. Goyun adalah seorang single mother yang tegar dan kuat. Kasih sayangnya sangat besar, dan tidak ada kasih sayang yang melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Sora pun anak yang hebat. Dia berani mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada teman-temannya. Baiklah, sampai jumpa lagi dengan video-video selanjutnya di channel Next Movie. Silahkan berikan like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan sungkan-sungkan untuk share video ini ke teman-teman kalian. See you next video dan bye-bye.